Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial untuk persiapan sertifikasi CAP dari PT UTS dengan kasus soal PT Indo Pangan Organik. Langsung saja kita akan masuk ke web browser kita. Kemudian kita masuk ke aplikasi Qrit ID-nya. Kita masuk. Setelah masuk kita membuat data usaha. Data usaha kita ketik namanya PT Indo Pangan Organik. Inisial saya untuk bidang usahanya makanan dan minuman sesuai yang ada di soal. Kemudian kita buat data usaha. Data usaha berhasil dibuat, kita lanjutkan. Setelah melanjutkan, kita lengkapi data usaha kita sesuai dengan yang ada di soal. Data yang ada di soal. Data usahanya. Ini informasi perusahaan. Informasi perusahaan kita kategorinya kita masukkan yaitu retail, berikutnya untuk tanggal mulai tutup buku yang penting tidak usah lagi, sudah tanggal 30 bulan 6 2022 30 Juni 2022 sesuai yang soal. Kemudian metode persediaannya, pencatatan persediaan untuk biaya persediaan adalah menggunakan metode FIFO. Baik, saya perbesar. Nah, setelah itu kita selanjutnya. Kita pilih Direct Post, kita selanjutnya. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, pada saat kita menyiapkan akun perkiraan, karena kita akan mengimpor dari daftar Excel, maka centang di sini harus kita hilangkan. Centang di sini harus kita hilangkan. Dan klik selesai. Bapak Ibu, selanjutnya setelah database perusahaan kita buat, kita akan coba untuk mengimpor data perusahaan. Sebelum mengimpor data perusahaan, kita lihat kebijakan akuntansinya di pengaturan di referensi. Kita lengkapin dulu info perusahaannya, nomor telepon, fax, email, dan sebagainya. Kita paste dari soal. Informasi perusahaan sudah kita lengkapin, kemudian kita masuk ke fitur. Mana fiturnya kita lengkapin. Untuk multi mata uang ya, karena perusahaan mata dolar, pajak ya, persetujuan nonaktifkan, pencatatan aset ya, untuk anggaran dan target dinonaktifkan. Kemudian masuk ke penjualan. Di penjualan ini ada penawaran, aktifkan, retro diaktifkan, penyesuaian harga diskon tidak usah diaktifkan, ada tenaga penjual itu menggunakan sales. Penjualan, ada konsinyasi dinonaktifkan, jasa pengiriman diaktifkan, syarat pembayaran diaktifkan. Nah, kita lanjut ke pembeliannya. Pembelian ini penawaran, retur, pembelian, ada pesanan, biaya pemasok lain, ini data kemudian
kemudian masuk ke persediaan, ada permintaan, berikutnya ada multi gudang, multi satuan kita nonaktifkan. Kemudian yang ketiga, memiliki kegiatan produksi sederhana. Ini berarti produksi sederhana kita aktifkan. Setelah di menu fitur dasar selesai, kita simpan. Bapak Ibu, karena di sini ada multi mata uang, maka sebelum kita mengimpor daftar akun, kita harus menambahkan mata uang di menu database kita. Ada di menu perusahaan, kita mata uang kita klik, kita tambahkan dengan cara mencarinya SID, akan muncul. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, apabila daftar mata uang setelah dibuat, baru kita akan impor daftar akun di menu besar, perkiraan, warna hijaunya kita klik, kita impor data di sini, kita impor dari Excel. Selanjutnya kita unggah data Excel kita. Bapak Ibu, jangan sampai salah untuk data akunnya. Jangan sampai salah, kita unggah, kita lanjutkan saja. Untuk konfirmasi data impor, selalu lakukan update checklist, lanjutkan. (72) berhasil kita tutup. Selanjutnya kita akan mengimpor daftar barang. Nah, untuk mengimpor daftar barang, karena di sini ada multi gudang, maka kita harus membuat gudang terlebih dahulu dan membuat kategori barang. Ada di menu persediaan. Di menu persediaan, kita klik kategori barang, kita buat sesuai yang ada di soal, yaitu kategori barangnya ada selai. Kita simpan. Simpan, kemudian kita maju. Lihat ada 4 kategori. Selanjutnya, setelah kategori barang itu sudah kita buat, kita masuk ke gudang. Itu ada di persediaan. Bisa Bapak Ibu, persediaan ada gudang. Nah, kita masukkan gudangnya, ini ada gudang Menteng dan gudang Demak. Simpan. Sudah ada 2 gudang. Kita close, baru kita impor daftar barangnya. Impor barang dan jasa. Nah, kita lanjutkan, kita update, kita impor. Ya, ada 11 data berhasil diimpor, kita tutup. Selanjutnya kita impor daftar pelanggan. Ada 8 berhasil, kita tutup. Berikutnya kita ke pemasok. Kita unggah lagi.
data berhasil, kita tutup. Untuk mengimpor aset tetap, kita harus membuat kategori aset dulu di menu aset tetap, kategori aset. Kita masukkan kategori aset sesuai yang ada di soal, yaitu ada 4. Pertama kita copy saja, simpan. Untuk kategori aset pengetikkannya tidak boleh salah Bapak Ibu. Yang 4 kategori tetap. Selanjutnya baru kita akan impor daftar aset tetap yang kita miliki. Ada di menu aset tetap, aset tetap, kita impor majunya, kita impor data, impor dari Excel, kita unggah data Excelnya, kita lanjutkan, kita tunggu. Data berhasil diproses, kita tutup. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan proses akhir bulan untuk melihat neraca saldo awal kita. Ada di menu perusahaan, kita proses akhir bulan. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan lah pada saat proses akhir bulan 30 Juni 2022 untuk nilai kurs dolar Singapura adalah 10.500. Ini sudah sesuai, tinggal kita pilih bulannya, bulan Juni tahunnya 2022, kita simpan. Setelah itu sudah berhasil disimpan, kita akan menampilkan laporan awal neraca induk kontrol. Ada daftar laporan, laporan keuangan. Kita cari neraca induk kontrol ini per 30 bulan 6 2022. Untuk melihat tampilan yang ada di soal ini adalah kita tampilkan akun induk, kita tampilkan. Nah, ini kita cek sama tidak dengan yang ada di soal. Ini saya besar. Sama Bapak Ibu 756625 untuk kas dan banknya 53.500 sama Bapak Ibu. Kalau bawahnya 2771975 sama. Kita lihat ke liability dan equity-nya. Lihat saja. Kapasitasnya 1 miliar, untuk modal pribadinya 1 miliar 374.300 sama. Nah, setelah sama, untuk seandainya Bapak Ibu ingin mengekspor, mencetak, kita ekspor saja PDF. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses entry dokumen Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan ke entry dokumen. Yang transaksi terjadi pada tanggal 2 Juli. Untuk transaksi 2 Juli ini PT Indo Pangan Organik membeli dolar Singapura sebesar $700 dengan kurs 10.600 menggunakan Bank Mandiri DR. Nah, pembelian tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri SGD. Pada prinsipnya setelah melakukan pembelian terus kita langsung transfer ke Bank Mandiri SGD. Untuk itu kita masuk ke menu kas bank, kita masuk ke transfer, kita perbesar aja Bapak Ibu, bisa kelihatan jelas. Setelah kita transfer dari Bank Mandiri IDR ke Mandiri SGD.
Terus di sini kursnya kita sesuaikan, yaitu kursnya tadi 10.600. Kursnya 10.600. Selanjutnya untuk mengetahui hasil transfernya tadi, kita nilai transfernya adalah 700. Ini kita klik 700 di hasil transfer 700 dolar Singapura. Terus kita enter supaya kita mengetahui berapa sih uang rupiah yang kita transfer, atau sebenarnya 10.600 kalikan 700. Nah, ini 700, kita klik sembarang saja, maka di sini nilai 7.420 ini kita masukkan ke nilai transfer 7.420. Setelah itu ada biaya transfer 10.000, kita klik di biaya lainnya, ini dimasukkan ke beban lain-lain. Nilainya 10. Setelah itu kita simpan atau lanjut. Untuk dibebankan ke bank, kita bebankan beban pengirim. Lanjut. Tanggalnya tadi kita tanggal 2 bulan 7 2022. Kita simpan Bapak Ibu. Untuk dokumen transaksi tanggal 3, PT Induk Pangan melunasi utang kepada Hadley Lab, nomor transaksi fakturnya 022 HR4 menggunakan Bank Mandiri SGD. Kita masuk ke pembayaran pembelian, kita alternatif, cari tanggalnya, ini menggunakan banknya Bank Mandiri SGD. Mandiri SGD, ini Mandiri SGD. Kursnya kita ganti sesuai soal 450. Tanggalnya tanggal 3. Tanggal 3 bulan 22. Kita tarik yang akan kita lunasin. Ini dan kita hitung otomatis SGD-nya. Yang terpenting kursnya Bapak Ibu 10.550. 10.550. Setelah itu kita simpan. Transaksi yang keempat, tanggal 4 itu bagian gudang melakukan permintaan pembelian. Perhatikan permintaan pembelian, kita masuk ke permintaan pembelian, kita masuk ke pembelian, bagian gudang melakukan pembelian, berarti kita masuk ke menu persediaan, permintaan barang, tanggalnya tanggal 4. Yang beli barang kita masukkan satu-satu. Selai strawberry, tanggal dimintanya 11 Juli, nilai yang diminta 50. Kemudian selai kacang, juga kita 50. Yang ketiga coklat,
Dan apa, bubuk mata tanggal dimintanya tanggal 12, 30 flash atau unit. Nah, yang terakhir bubuk taro tanggalnya tanggal 12, 30 flash. Setelah ini kita simpan. Selanjutnya di tanggal 6, bagian pembelian melakukan pesanan pembelian. Tanggal 6 ini melakukan pesanan pembelian ke Jawara Indonesia dan Dapur Sehat. Maka ini kita entry 2 kali. Untuk Jawara Indonesia ini ada selai coklat, selai stroberi dan selai kacang. Untuk yang ke Dapur Sehat ini bubuk matcha dan bubuk. Kita langsung masuk ke pembelian, pesanan pembelian. Kita masuk yang pertama dulu, Jawara Indonesia. Tanggalnya tanggal 6. Kita ambil dari permintaan dan bubuk selai sama bubuk matcha sama bubuk taro di unchecklist. Lalu masukkan harganya untuk stroberinya 27.500, 27.500. Untuk selai kacangnya 31.000. Untuk selai coklatnya 27.500. Ini barang diharapkan diterima tanggal 11 Juli. Kita masuk ke informasi. Tanggal alamat kirimnya kita klik, kita pilih, terus tanggal pengirimannya kita diharapkannya tanggal 11 Juli 2022. Oke, setelah itu kita simpan. Yang penting alamat Bapak Ibu, setelah itu kita simpan. Pesanan yang kedua, kita masuk ke Dapur Sehat. Sama 06 07. Oke, kita ambil dari permintaan lagi. Lanjutkan. Kita isi harganya. Nah, ini 20.000. Di sini barang diharapkan diterima tanggal 12 Juli. Kita kolom informasi, alamatnya kita pilih, tanggal kirimnya kita kasih di tanggal 12. Kita simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 8, Bapak Ibu, perusahaan memberikan uang muka pada Organic Store sebesar 1.500.000. Uang muka masuk ke uang muka pembelian. Uang muka pembelian ini ke Organic Store. Tanggal 8. Ini uang mukanya 1.500.000. Kita cek nomor fakturnya
lagi nomor fakturnya invoice B S 208 sama DP-nya tadi 1.500.000. 1.500.000 kita masukkan sudah. Berikutnya informasi juga sudah, invoice-nya wajib izin faktur. Selanjutnya kita proses pembayaran. Ini uang muka ini akan digunakan pada saat pembelian berikutnya. Tanggalnya Bank Mandiri R 1.500.000 ini transfer. Oke, kalau sudah kita simpan. Transaksi tanggal 11. Nah, ini tanggal 11. Menerima barang sekaligus tagihan dari Jawara Indonesia, berarti ini kita membuat faktur. Tanggal 11 ini adalah faktur pembelian. Masuk ke faktur pembelian. Menerima barang sekaligus tagihan, berarti kita masuk ke Jawara. Tanggal 11. Kita ambil dari pesanan. Ketiganya. Di sini yang perlu kita masukkan adalah faktur, Jawara 324. Nah, tanggal sudah masukkan ini pengiriman ini kita masukkan mobil tapi kita pakai pengiriman baru. Informasi barang seluruhnya disimpan di gudang Menteng. Kita kembali ke sini untuk mengetahui gudang mana untuk tempat barang yang taruh. Ini gudang Menteng. Pastikan saja gudang Menteng. Pastikan di gudang Menteng. Kita simpan. Di tanggal 12, perusahaan menerima barang dari pesan dapur sehat masih sama. Kita masuk ke faktur. Sehat. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari pemasok dapur sehat dengan surat jalan R0125 menggunakan kurir sepeda motor. Bapak Ibu, karena ini belum ditagih, maka kita masuk ke penerimaan pembelian. Kita masuk pembelian, penerimaan barangnya kita masukkan karena belum ditagih tadi. Dapur sehat, terus di sini tanggalnya 12/07/2022, tanda terimanya RI_025, kita ambil dari pesanan. Ini gudang Menteng ketahuan, kita lanjutkan. Teks.
pengirimannya menggunakan kurir. Dan perhatikan Bapak Ibu, yang penting adalah ini 30 unit ini 15 ke gudang Menteng dan 15 gudang Tomang. Maka ini harus kita pindahkan yang kita masukkan 15 ke gudang Tomang. Yang 15 ini maksudnya ke gudang Menteng. Ini taruh ini 15 ke gudang Menteng, ambil lagi, kita ambil karena posisinya tidak. Nah, ini gudang Menteng. Lihat, ini gudang Menteng. Benar. Gudang Menteng. Nah, ini gudang Tomang. Kita cek saja Bapak Ibu. Yang atas 15 ke gudang saja. Bapak Ibu, transaksi tanggal 30 bisa menerima pesanan dari pemasok dapur sehat. Dengan nomor surat jalan kita masuk ke pembelian, penerimaan barang, kita cari ke dapur sehat, tanggalnya tanggal 12 bulan 7 2022, tanda terimanya RSI 025, kita ambil dari pesanan. Ini semuanya dari gudang Menteng, sementara di soal 15 gudang Menteng, 15 gudang Tomang. Berarti kita edit jumlahnya, kita lanjut, terus kita edit jumlahnya 15 semua dulu, 15, lanjut, yang kedua juga 15, lanjut, baru kita ambil yang kedua, kita ganti ke gudang Tomang. Ini kita ganti ke gudang Tomang. Lanjut kita masukkan ke gudang Tomang. Yang buku murni sama taruh ini sudah 15 ke gudang Tomang, 15 gudang Menteng, taruh juga 15 gudang Tomang, 15 gudang Menteng. Untuk pengirimannya menggunakan kurir, kita ketik ini kurir sepeda motor. Kita simpan.
Transaksi tanggal 14. Nah, masuk ke transaksi tanggal 14 Bapak Ibu, yaitu penerimaan tagihan atas barang yang diterima dari pemasok dapur sehat. Nah, masuk ke tanggal 14 itu pembelian, faktur pembelian dapur sehat. Kita ambil penerimaan, di sini ada biaya angkut sebesar 125.000 dan dibayarkan ke vendor jasa Fast Move. Nah, ini kita harus buat ke beban angkutnya. Ini sudah kita masukkan terlebih dahulu. Kita masuk ke informasi, ini fakturnya kita masuk terlebih dahulu. S berdua 14. Biaya lain-lain kita klik. Ini biaya lain-lain ini beban angkut dialokasikan sebagai penambahan HPP dan dibayarkan lebih. Maka di sini kita masukkan lain-lain. Dan pokok penjualan, kan beban pokok penjualan. Nah, ini ditambahkan ke alokasi ke barang ya. Maka di sini tagihannya kita ketik Fast Move. Fast Move. Ya. Ini manda kita buat lebih dahulu, yaitu tagihannya kita buat di menu pembelian, kita buat pemasok Fast Move. Fast Move. Oke, kita masukkan Fast Move. Masuk. Ini baru kita gunakan untuk biaya lain-lain tadi. Dan pokok penjualan dialokasikan ya, kita cari Fast Move, nilainya 125.000. Nah, untuk informasi ini enggak penting, langsung kita lanjutkan, kita simpan. Nah, untuk biaya tadi ada di sini ke Fast Move, kita simpan. Transaksi tanggal 15 melakukan retur pembelian atas 2 toples kacang dan 3 toples coklat, berarti masuk ke retur pembelian. Retur pembelian ke Jawara Indonesia, tanggal 15. Dari waktunya 24 ambil selai kacang dan selai kacang. Toppingnya unchecklist, toppingnya kita unchecklist, selai kacang. Kita lanjut dan kita
ubah kuantitasnya. Selai kacang 2. Untuk selai coklatnya 3. Selai kacang 2, selai coklat 3. Barang dikeluarkan dari gudang Menteng. Kita lihat untuk pengeluaran barangnya Bapak Ibu, ada gudang Menteng. Nah, Menteng juga sudah benar. Setelah itu kita ini hanya sebatas informasi, ini enggak ada biaya, kita simpan. Berhasil disimpan. Selanjutnya transaksi 15 yang kedua, perusahaan menerima tagihan dari vendor jasa angkut Fastmove. Tagihan berarti retur faktur pembelian. Faktur pembelian, kita cari Fastmove. Tanggalnya tanggal 15 bulan 7 2022. Ini kita ambil dari biaya pembelian, tanggalnya karena tadi biayanya 125, sementara di soal ada 100, kita klik di biaya ini, kita ganti 100, bukan 125, 100. Oke. Ya, kita klik biaya, kita ganti 100. Untuk informasinya, nomor fakturnya FN garis miring 07 garis miring 15. Tanggal transaksi catat. Ya. Pengiriman jasa. Oke, biaya sudah 100, ini juga sudah, kita simpan. Berikutnya kita masuk ke transaksi tanggal 16. Di sini mengangkat pegawai baru sebagai tenaga penjualan. Itu kita mengangkat tenaga baru. Ini PT Indo Organik menerapkan skema komisi penjualan. Maka ini ada 2 entry. Pertama, kita menambahkan tenaga penjualan di menu perusahaan. Kita masukkan karyawan. Kita buat sapaan yang pertama itu Wendy. Nah, untuk yang terpenting di sini tenaga penjual kita checklist ya. Terus tanggal masuknya diselesaikan, tanggal transaksi saja tanggal 16 bulan 7 2022. Kita simpan. Nah, yang buat kedua sapanya itu kita ya. Tanggal masuknya kita samakan 16 bulan 7 2022. Penjualnya ya kita simpan. Nah, setelah tenaga penjualan di menu karyawan kita tambahkan, kita masuk ke setting komisi penjualan. Ada di menu penjualan, komisi penjual. Nah, ini ada komisi penjual. Kita masukkan kode komisinya itu komisi 01. Ini komisinya semua barang. Nah, ini dengan syaratnya kita sesuaikan. Syaratnya itu antara penjualan 1 juta sampai 500 juta. Kita penjualan, kita pilih 1 juta sampai dengan 500 juta. 1 juta sampai 500 juta. Sementara komisinya hitung faktur setelah lunas ada di menu preference. Nah, kita masukkan menu preference. Di menu preference kita masukkan. Nah,
Persentasenya di 2,5%. 2,5% ini dari nilai penjualan. Setelah itu kita simpan. Tidak ada masalah. Kita simpan, baru kita masuk ke preference untuk men-setting komisi tersebut dibayarkan apabila fakturnya sudah lunas. Kita pengaturan, kita masuk ke preference, kita masuk ke lain-lain, kita cek di sini. Komisi dihitung, komisi penjualan kita klik, faktur sudah lunas, baru kita simpan. Ini untuk transaksi tanggal 6 menambahkan tenaga penjualan dan men-setting komisi penjualan. Selanjutnya transaksi tanggal 17, bagian konting melakukan input nomor seri faktur pajak. Seri faktur pajak. Ya, kita masukkan ke Smart Link Text, penomoran faktur pajak. Kita copy saja dari soal. Belakang kita ganti 600. Kita simpan. Tanggal 18, tenaga penjual Wendy membuat penawaran kepada Sedap Superfood. Nah, kita masukkan ke penawaran penjualan. Penawaran penjualan di sini ke Sedap Superfood. Sedap Superfood tanggalnya tanggal 18. Kita lihat soalnya. Tenaga Wendy menjual. Tanggalnya tanggal 18/02/2022. Yang ditawarkannya kata kacangnya di sini 50. Oke, nah di sini yang harus kita masukkan tenaga penjualnya Bapak Ibu, karena Wendy kita lanjut. Kita buat penawaran yang kedua itu coklat. Sebanyak 50. Ini kita lanjut. Ya, teh Rosella. Teh Rosella ini 30. Yang terakhir madu hutan organik 50. Oke. Ada informasi pemesanan sebelum tanggal 23 Juli akan mendapat diskon 5% dari faktur. Nanti saja apabila terjadi pemesanan kita kasih diskonnya. Kita simpan. Oh, kalau mau taruh di sini juga tidak apa-apa, kita simpan. Transaksi tanggal 19. Perusahaan menerima pelunasan piutang dari Dapur Sehat. Ini akan cek penjualan masuk ke penjualan. Nah, dari pelunasan dapur organik menggunakan Bank Mandiri DR. Tanggal transaksinya tanggal 19. Kita ambil terlebih dahulu.
Ini yang 62286 sama 62245. Berarti yang di unchecklist adalah 2257. Dan ini kita hitung. Kita I ini untuk mengetahui transaksi yang menekan cek dulu. Ceknya ini R 00213. Nah, tanggal cek itu yang penting, tanggal cek ini berbeda, yaitu tanggal 25 bulan 7 2022 dengan tanggal transaksi. Setelah itu kita simpan. Oke, berikutnya tanggal 19 yang kedua. Bagian gudang melakukan pemindahan barang dari gudang Tomang ke gudang Menteng untuk produk teh bunga telang 50, teh rosella 50, teh hijau 50. Nah, ini karena perpindahan barang, kita masuk di menu persediaan. Kita masuk ke menu persediaan, ada menu pemindahan barang. Nah, konsepnya ini kirim barang dari gudang mana ke gudang mana, dari gudang Tomang ke gudang Menteng. Ini kita tik Tomang. Gudang Tomang ke gudang Menteng. Gudang Menteng. Dari gudang Tomang, gudang Menteng, tanggalnya tanggal 19. Tinggal kita cari barangnya aja yang kita pindahkan, yaitu bunga telang. Nah, yang kita pindahkan 50. Tuh. Teh rosella. Teh rosella. Ini 50. Terus teh hijau. Setelah itu kita simpan. Baru setelah kita tadi prosesnya kirim, maka kita ubah menjadi terima barang di sini. Nah, terima barang, kita ambil. Dari pemindahan barang, proses terima, tanggal 19/7. Tidak ada informasi yang lain, tinggal kita simpan. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 20. Sedap Superfood konfirmasi untuk memesan produk sesuai penawaran harga tanggal 18 Juli. Kita melakukan pesanan penjualan. Sedap Food. Sedap Superfood tanggalnya tanggal 20 bulan 7 2022. Oke, kita ambil dari penawaran. Dan sudah PO-nya 021, kita isi PO 021, pengirimannya dilakukan tanggal 21 Juli. Oke. Ini memberikan DP, ada uang muka. Di sini.
diskonnya 5%, kita masukkan diskonnya 5%. Penting itu pemesanannya sudah, informasi tadi faktur tanggal kirim juga sudah, baru ada IP 5 juta. IP 5 juta kita proses ke uang muka. Uang mukanya kita masuk ke uang mukanya. Kita termasuk pajak. Nah, ini kita ganti 5 juta saja. 5 juta. Tanggalnya kita ganti tanggal 20/07. Oke. IP-nya 5 juta termasuk pajak, biarkan saja. Setelah itu proses penerimaan untuk pembayarannya. Bukan Bank Mandiri. Nah, oke, per antar bank. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, berikutnya tanggal 20 yang kedua, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada pemasok Organika Store dengan detail. Kemudian tanggal 20 yang kedua itu pesanan pembelian Organika Store. Tanggal 20 barang yang dipesan adalah ikan organik, sebelahnya 40 dan harga 52. Kalau informasi alamat kirimnya wajib, tanggal pengirimannya diharapkan tanggal 23 Februari 2022. Oke, setelah kita nggak ada biaya lain-lain, kita simpan. Berikutnya di tanggal 21 mengirimkan barang kepada Sedap Superfood atas pesanan penjualan tanggal 20 Juli. Pengiriman menggunakan mobil pickup. Berarti kita masuk ke pengiriman barang atas pembelian. Mengirimkan barang berarti ini pengiriman penjualan. Masuk ke penjualan, pengiriman penjualan, pengiriman pesanannya kita berikan ke Sedap Superfood, tanggalnya tanggal 21. Ambil dari sana. Mobil pickup. Ini semua barang diambil dari gudang Menteng. Cek. Menteng, memastikan saja.
Oke, kalau sudah kita simpan. Berikutnya tanggal 21. Tanggal 21 mencatat penjualan tunai kepada pelanggan umum. Diambil dari gudang tunai. Mencatat penjualan tunai, faktur penjualan. Dan faktur penjualan tanggal ini. Tanggalnya tanggal 21. Kita barangnya. Come on. Banyak. Dari gudang selai almond dan bunga belang diambil dari gudang menteng, selai almond dan gudang menteng. Berikutnya yang kedua adalah teh bunga telang. Banyak 50 dari gudang menteng. Berikutnya bubuk stroberi murni. Stroberi murni ini sebanyak 40 dari gudang Toma. Nah, ini dikatakan Toma. Oke, 40 20 54. Karena ini penjualannya tunai, maka kita lanjut langsung proses ke pembayaran penjualannya. Bank Mandiri R G tanggal pembayarannya transfer simpan. Oke, berikutnya tanggal 22 melakukan pembayaran jasa endorse ke hari yang dialukan ke beban pemasaran untuk bulan Juli 2022 melalui Bank BR 3 juta. Oke, kita membuat akun baru yaitu akun beban pemasaran sebelum melakukan pembayaran endorse ke besar. Akun kita buat baru, tipenya beban, nomor akunnya 6105 beban pemasaran. Simpan. Kita masuk ke bank pembayaran, tanggalnya tanggal 22, gunakan Bank Mandiri 22 bulan 2022 tentang pemasaran. Oke-nya 3. Kita lanjut, terus kita simpan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencoba melanjutkan transaksi tanggal 23 Juli. Di situ perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesan pembelian kepada Organikastor. Jadi untuk transaksi tanggal 23 ini kita lanjutkan ke faktur pembelian dari tanda tagihan. Kemudian faktur pembelian Organikastor
ke Juli 2, ambil waktunya S potong 23 kuder menggunakan sepeda motor. Karena sebelumnya menggunakan uang muka, di sini perusahaan menggunakan deposit yang telah dibayarkan sebelumnya sebagai pengurang nilai fakturnya. Seluruh barang disimpan di gudang. Masukkan informasinya. Barangnya dimasukkan di gudang menteng, sudah benar. Ya, tidak ada. Selanjutnya kita gunakan uang muka. Ambil uang muka. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya tanggal 23 yang kedua, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, perusahaan mendapatkan pesanan khusus untuk membuat selai stroberi premium gluten free. Nah, ini sudah semi produksi atau perusahaan manufaktur, yaitu proses produksi sederhana. Untuk pengerjaan soal nomor transaksi tanggal 23 ini, kita ke menu persediaan, terus pesanan pekerjaan. Selain ke menu persediaan untuk pesanan pekerjaan, ya, ini juga kita harus mengalokasikan biaya pesanan ini ke dalam persediaan dalam proses. Nah, untuk pesanan ini nanti kita akan membuat produk baru, yaitu produknya ini selai stroberi premium gluten free. Ya, kita masuk ke menu persediaan. Ini ada pekerjaan pesanan. Kita klik pekerjaan pesanan untuk masukkan pekerjaan pesanannya, itu tanggal 23 7 2022. Ini pesanannya. Ini kita masukkan barang yang dalam proses pesanan kita menggunakan bahan apa atau barang apa yang dipesan. Nah, ini proses pekerjaan menggunakan selai stroberi 5 unit dengan biaya pembuatan 100.000. Kita masukkan selainya, selai stroberi menggunakan 5. Lanjut. Kemudian di sini ada biayanya. Biaya lainnya kita masukkan itu ke dalam beban operasional lainnya. Beban operasional lainnya. Operasionalnya nilai 100.000. Lanjut. Sementara informasi lainnya adalah biaya pesanan dialokasikan ke akun persediaan dalam proses. Ini ada di menu informasi, kita klik. Di sini ada akun pengerjaan. Akun pengerjaan ini kita masukkan persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses. Untuk setting persediaan dalam proses ini juga bisa kita masukkan di kolom pengaturan, reference,
di akun perkiraan. Di persediaan ada akun pengerjaan, kita ganti ke persediaan dalam proses, kemudian kita simpan. Sudah kita linkkan, tinggal kita simpan. Setelah pekerjaan pesanan kita simpan, kita membuat produk barunya atas pesanan tersebut di menu persediaan, barang dan jasa, kita entry, nama barangnya selai strawberry kategori barangnya umum. Nah, persediaan kita masukkan ke harga jualnya kita masukkan 500.000, kemudian pajaknya 11%. Setelah itu kita simpan untuk persediaan barang barunya atau produk yang diharapkan nanti. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi tanggal 24, penagihan kepada Sedap Superfood atas pengiriman barang tanggal 21 Juli. Penagihan kepada Superfood Sedap Superfood. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan, yang kita masukkan Super Sedap tanggal 24, kemudian kita ambil dari setelah itu kita lanjut. Biaya tidak ada, tinggal sini. Tanggal 25, selanjutnya tanggal 25, tenaga penjual ya menerima penjualan dari Rumah Natura Indonesia dan melakukan pembayaran tunai ke kas IDR dengan rincian hijau 40 terosela. Kita masuk ke menu faktur penjualan. Tapi sebelum masuk penjualan, karena penjualan ini barangnya belum dikirimkan, rencana kirimkan tanggal 27, maka kita harus mengaktifkan faktur di muka atau mendahului pengiriman. Karena pengiriman akan dilaksanakan tanggal 27, transaksi tanggal 25. Kita masuk ke pengaturan, ke preferensi, di fitur, kita masukkan ke penjualan. Nah, faktur di muka mendahului pengiriman kita aktifkan, terus kemudian kita simpan. Setelah itu kita baru masuk ke penjualan, faktur penjualan. Di sini tanggal pelanggannya Rumah Natura, tanggalnya tanggal 25. Teh hijau, nya 40. Karena ini penjualnya Tia, kita masukkan Tia. Penjualnya kita pilih Tia. Setelah itu kita lanjut, kita entry barang yang kedua, terosela. Sudah penjualnya masih Tia, lanjut.
madu hutan organik, hutan karena pengiriman ibu mata murni 15, kemudian taruh terus perusahaan mencari biaya angkut 100.000 dialokasikan ke pendapatan lain-lain, tanggal kirimnya tanggal 27. Kita masuk ke ini masuk ke tanggal pengiriman itu dia tanggal 27 bulan 7 2022. Berikutnya pendapatan lain-lain itu ada di biaya lainnya, kita masukkan biaya lainnya, kita pilih pendapatan lain-lain. Karena ini faktur di muka, maka harus kita aktifkan faktur di mukanya itu di kolom I. Faktur di muka, ya, supaya pada saat pengiriman bisa kita mengambilnya dari faktur di muka. Itu kita ini faktur di muka harus diaktifkan. Ya, sudah. Kita proses ke penerimaan pembayaran. Cash IDR, berikutnya tanggal 26 perusahaan menyelesaikan pesanan khusus strawberry premium gluten atas transaksi tanggal 20. Dari sini perusahaan langsung mengirimkan hamper tersebut, pesanan tersebut sekaligus tagihannya pada Grow Organic. Nah, kita harus proses produksinya sudah selesai, kita masuk ke persediaan untuk menyelesaikan proses produksi. Ada di menu persediaan, penyelesaian pesanan. Ini tanggal 26/07/2022. Nah, pekerjaannya kita tarik, selesaikan barangnya. Nah, baru kita masukkan barangnya di sini. Premium. Nah, strawberry premium gluten free. Di proses pekerjaannya kuantitasnya 5 dengan biaya 100%. Lanjut. Kemudian kita simpan, baru kita buat tagihannya. Penjualan, faktur penjualan di sini ke Grow Organic. Grow Organic Lab tanggal 26.
Oke. Kita simpan. Selanjutnya kita transaksi tanggal 27. Perusahaan mengirimkan barang atas pesanan rumah Natura tanggal 25. Kita pengiriman penjualan, pengiriman pesanan, Nusantara, kita tanggalnya tanggal 27. Kita ambil faktur di muka. Artinya ada faktur di mukanya, kita lanjut. Menggunakan pengirimannya menggunakan mobil pickup. Pengiriman mobil pickup, semua barang diambil dari gudang Menteng. Kita cek. Menteng. Cek untuk memastikan saja. Oke, sudah. Kalau sudah, kita simpan. Pengiriman sudah berhasil disimpan. Selanjutnya transaksi tanggal 28. Tenaga penjual Wendy berhasil menjual secara kredit kepada pelanggan baru Olive Green dengan detail sebagai berikut. Selai stroberi 75 unit dengan harga 100.000. Semua barang diambil dari gudang Menteng. Pengiriman menggunakan mobil pickup diambil sendiri. Karena pelanggan barunya belum ada, nanti akan kita buat pelanggan barunya itu Olive Green. Kita masuk ke faktur penjualan. Faktur penjualan pelanggan barunya kita import aja di sini, Olive Green. Sebagai pelanggan baru, tanggal 28 2022. Ambil barangnya selai stroberi. Selai stroberi sebanyak 75 dengan harga 100.000. Barang diambil dari ingat, maka penjualnya kita masukkan Wendy. Oke, menggunakan mobil sendiri. Lanjut. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya tanggal 28, setiap akhir bulan PT Indo Organik melakukan rutin stock out nih. Pada bulan Juni, perusahaan membagikan 5 madu hutan organik kepada 5 pemenang kuis. Kita akan melakukan penyesuaian persediaan. Sementara penyesuaian persediaan untuk atas penggunaan barang ini dialokasikan ke beban pemasaran. Nah, kita beban pemasaran dulu.
Untuk penyesuaian persediaan kita setting terlebih dahulu, ada di menu preference. Kita persediaan, kita masuk ke akun perkiraan. Di persediaan, penyesuaian persediaan ini kita cari akun beban pemasaran. Setelah akun penyesuaian kita beban pemasaran, kita simpan. Kita lakukan penyesuaian persediaan di persediaan, penyesuaian persediaan, tanggalnya di sini tanggal 28. Kita cari persediaan adalah madu hutan. Penyesuaiannya itu pengurangan, ada 5 unit. Setelah itu kita lanjut, kita simpan. Berikutnya transaksi tanggal 29, PT Indo Organik memutuskan untuk mendisposisi satu buah aset tetapnya berupa AC Toshiba karena sudah rusak dan tidak digunakan lagi. Untuk disposisi aset tetap ini dialokasikan ke laba rugi penghentian aset tetap. Karena akun laba rugi penghentian aset tetap belum ada, kita masuk buat akun baru di buku besar, daftar perkiraan, kita buat akun laba rugi penghentian aset tetap dengan tipe akun beban. Kode akunnya 7300, nama akunnya laba rugi penghentian aset tetap. Kita simpan. Kita gunakan akun tersebut untuk disposisi aset tetap dengan cara di aset tetap, disposisi aset tetap, tanggal aset tetap yang kita disposisi adalah AC Toshiba. Tanggal disposisinya tanggal 29 bulan 7 2022. Ini disposisinya 1 unit. Nah, akun laba ruginya tadi kita masukkan di sini, laba rugi penghentian aset tetap. Setelah akun laba rugi kita isi, yaitu laba rugi penghentian aset tetap, kita simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 29 sudah, kita tanggal 30. Tanggal 30, perusahaan melakukan penyelesaian atas beban asuransi periode bulan Juli 2022. Ini ada info soal aslinya Bapak Ibu. Info soal aslinya, asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun pada akhir bulan Juni. Sementara di kunci jawabannya itu beban asuransinya 2.500.000. Berarti tidak pas, maka pasnya ini asuransi ini untuk 10 bulan. Jadi soal saya revisi, beban asuransinya itu untuk 10 bulan, jadi sebulannya 2.500.000. Kita masuk ke buku besar, bukti jurnal umum, tanggalnya tanggal 30 bulan 7 2022. Jurnal umum, ini kita masukkan beban asuransi 2.500.000. Ini dilihat di jawaban soalnya 2.500.000. Lanjut. Kreditnya asuransi dibayar di muka. Lanjut, kita di soal ini beban asuransinya 2.500.000. Jadi
kita pakai jurnal yang ada di soal dari PT UTS. Kita simpan. Selanjutnya tanggal 31 perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN. Nah, kita lanjut ke rekonsiliasi PPN. Kita laporan, daftar laporan, daftar laporan kita lakukan pajak, rekonsiliasi PPN uang bayar dari tanggal 1 bulan 7 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan 7 2022 kita tampilkan. Nah, PPN kurang bayarnya di sini ada PPN masukannya. PPN keluaran 4.524.300, PPN keluarannya 817.905, kurang bayarnya 3.706.395. Kita lihat jawaban dari soal PT UTS. Ini jawaban dari soal PT UTS. Rekonsiliasi PPN dari PT soal UTS-nya kita samakan apakah sama. Sama Bapak Ibu, 4.524.300. Terus PPN masukannya sama 817.905. Langsung kita masukkan setelah kita tahu PPN keluaran, PPN masukannya, kita masuk ke buku besar untuk melakukan penutupan PPN melalui jurnal umum. Tanggal 31 bulan 2022. Kita masukkan PPN keluaran kita masukkan yang ada di soal tadi. Rp4.524.300. Lanjut PPN masukan di nilainya kita ganti sebesar 8.817.905 rupiah. Lanjut. Selanjutnya akun PPN kurang bayar. PPN kurang bayarnya 3.706.390. Secara otomatis tinggal kita simpan. Selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu proses akhir bulan, di mana selisih kursnya 10.505. Sama, kita masuk ke proses akhir bulan di menu perusahaan. Proses akhir bulan kita pilih bulan Juli tahunnya 2022 dengan kurs dolarnya 10.550. Kita sudah sama, kita simpan. Transaksi sudah selesai semua Bapak Ibu. Kita samakan kunci jawaban kita dengan yang ada di soal. Laporan, daftar laporan, kita masukkan neraca induk kontrolnya, neraca induk kontrol per 31 bulan 2022, tampilkan akun induk. Sama tidak dengan jawaban yang ada di soalnya. PPN-nya tadi sama, sekarang neracanya. Ini neracanya.
Kas dan setara kas 795 486 500. Berikutnya jumlah piutangnya 55 830 300 sama. Asuransi dibayar di mukanya tinggal 22.500 sama. Aktif lancar lainnya 881 100% sama Bapak Ibu. Total akhirnya 2.783.788.966,67 sama Bapak Ibu untuk sisi modalnya. Laba ditahan 1 miliar, modal listornya 1.374.300. Untuk laba ditahan tahun ini 12.297.416 sama Bapak Ibu. Kita bisa ekspor ini untuk cetak dan untuk BDI. Selanjutnya untuk laporan laba ruginya. Laba ruginya kita tampilkan. Laporan laba rugi standar dari bulan 1 Juli, dari 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022. Oke, tampilkan ini sama 41.800.000. Labanya, laba bersihnya 12.297.416,67 sama Bapak Ibu. Kita bisa impor, ekspor ke BDI. Nah Bapak Ibu, demikian pekerjaan yang atas PT Indo Pangan Organik sudah selesai. Untuk neraca dan laporan-laporan tadi tampilkan untuk menjawab beberapa soal yang akan ditanyakan di examnya. Laporan pajaknya tadi rekonsiliasi akan saya tampilkan. Cetak. Kita akan saya cetak. Ini akan saya cetak. Saya juga akan mencetak untuk laporan buku besar secara jurnal secara keseluruhan, keseluruhan jurnal saya cetak juga. Demikian Bapak Ibu untuk praktek PT Indo Pangan Organik untuk persiapan CAP. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.